Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Rahim, kelas B22 dengan NIM 22.94AF, Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Dosen pengampu Maulana Zulkarnain Mansyah Islam M. Biomed. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengelola makanan. Diagram sistem pencernaan ada 24. Yang pertama, kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar ini juga menyekresi amilase, enzim yang memecah karbohidrat menjadi maltosa. Fungsinya yaitu menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah makanan. Cairan bening yang diproduksi kelenjar ludah juga berfungsi membuat mulut tetap lembab. Yang kedua, parotis. Parotis adalah sepasang kelenjar liur yang terbesar. Ia dikelilingi oleh rumus mandibula dan menyekresi air liur melalui ductus tensen menuju kafum oral untuk membantu mengunyah dan menelan 25% menghasilkan air liur. Fungsinya yaitu menghasilkan jenis air liur tertentu yang encer dan encer. Mereka juga melepaskan amilase protein yang membantu mempercepat pencernaan pati. 3. Submandibularis. Submandibularis adalah kelenjar berukuran sebesar kacang kenari yang terletak di bawah rahang. Kelenjar terbesar kedua ini berkembang setelah kelenjar parotis, tepatnya pada minggu ke-6 kehamilan. Air liur yang diproduksi di kelenjar ini disekresikan ke dalam mulut dari bawah lidah. Fungsinya kelenjar ini adalah menghasilkan air liur yang paling banyak, sekitar 20%. Air liur yang dihasilkan pada kelenjar mengandung protein yang menghambat pertumbuhan bakteri sehingga mencegah terjadinya infeksi. Keempat, sublingualis. Sublingualis adalah sepasang kelenjar saliva yang merupakan kelenjar terkecil dari kelenjar ludah. Letak kelenjar sublingualis ini berada di bawah lidah, di dekat kelenjar submandibula. Sekitar 5% dari seluruh air liur yang masuk ke rongga mulut berasal dari kelenjar ini. Fungsinya yaitu memiliki banyak kapiler atau pembuluh darah kecil. Yang kelima, rongga mulut. Rongga mulut adalah salah satu organ penting dalam sistem pencernaan manusia yang memiliki beberapa fungsi. Sejumlah fungsi mulut dalam sistem pencernaan adalah mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Fungsinya adalah mengunyah makanan agar lebih mudah untuk ditelan dan diproses lebih lanjut oleh organ lain di sistem pencernaan. Keenam, dekak atau faring. Dekak atau faring adalah organ bagian atas tenggorokan yang berbentuk seperti tamu panjang. Organ ini terbentang dari hidung hingga ke sistem pencernaan. Fungsinya untuk mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Di samping perannya dalam sistem pernapasan. Yang ketujuh, lidah. Lidah merupakan sepotong daging tak bertulang yang terdapat di dalam rongga mulut manusia dan hewan yang berfungsi utama sebagai indera pengecap dan organ komunikasi yang amat penting. Fungsinya untuk mendorong makanan ke orofaring, kemudian makanan tersebut akan bergerak otomatis ke faring atau tenggorokan dan akhirnya menuju ke lambung. Kedelapan, kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian dari sistem pencernaan berbentuk tabung otot berongga yang terletak di belakang trakea dan depan tulang belakang. Fungsinya, kerongkongan memang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Oke,
Yang pankreas. Pankreas adalah salah satu organ pencernaan manusia yang memiliki ukuran panjang 15-25 cm dan bertekstur seperti kol atau berongga. Fungsinya untuk menghasilkan enzim serta hormon yang penting yang membantu memecah makanan. Ke-10, lambung. Lambung adalah organ yang bertugas untuk mencerna makanan setelah masuk melalui mulut dan disalurkan melalui kerongkongan. Fungsinya untuk mencerna makanan-makanan yang sudah kita konsumsi. Lambung memiliki kandungan asam serta enzim yang berguna untuk proses pencernaan kimiawi. Ke-11, saluran pankreas. Saluran pankreas adalah saluran yang menghubungkan antara pankreas dan duodenum. Fungsinya adalah saluran yang menghubungkan antara pankreas dan duodenum. 12. Hati. Hati adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Fungsinya adalah untuk membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan. 13. Kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ bagian dalam yang terletak di sisi kanan perut, tepat berada di bawah hati. Fungsinya yaitu untuk menyimpan cairan empedu yang akan dilepas ke usus kecil sehingga dapat membantu proses pencernaan. Ke-14, usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus halus yang pertama kali dilewati oleh makanan dan minuman setelah keluar dari lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus. 15, saluran empedu. Saluran empedu merupakan saluran yang membawa cairan empedu dari hati sampai ke usus. Sistem saluran ini terdiri dari saluran yang berada di dalam hati, kantong empedu, dan saluran yang berada di luar hati. Fungsinya untuk membawa cairan empedu dari hati sampai ke usus. 16. Usus tebal. Usus tebal adalah organ tubuh yang menjadi bagian akhir dari saluran pencernaan. Fungsinya untuk menyerap vitamin dari cairan, membentuk feses, membuat antibodi, dan mencegah terjadinya infeksi. Yang ke-17, kolon datar atau transverse. Kolon transverse berarti usus besar yang melintang horizontal dari kanan ke kiri. Fungsinya untuk memecah sisa makanan atau fermentasi, menyerap air dan nutrisi yang masih tersisa, lalu membentuk cairan sisa makanan menjadi tinja. 18. Kolon naik. Kolon naik merupakan bagian awal yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil, terletak di sisi kanan tubuh, memanjang dari sekum ke atas. Fungsinya untuk membawa sisa makanan dari usus kecil. Yang ke-19, kolon turun. Pengertian dan fungsinya. Kolon descendens berarti usus besar yang menurun. Setelah makanan melewati kolon transversum, makanan akan diteruskan ke kolon descendens yang letaknya di sisi perut sebelah kiri. Bagian kolon ini bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Ke-20, usus penyerapan. Usus penyerapan merupakan bagian akhir dari usus halus. Fungsinya adalah menyerap zat gizi yang tidak terserap dengan baik oleh duodenum maupun jejunum. Bagian ini memiliki panjang hingga 3 meter dan terhubung dengan sekum, yaitu bagian awal usus besar. Yang ke-21, sekum. Sekum adalah bagian usus besar yang berbentuk menyerupai kantong dan berfungsi menghubungkan ileum atau bagian akhir dari usus halus dengan usus besar. Fungsinya, bagian ini akan membantu proses penyerapan sisa air dan nutrisi. Yang ke-22, umbai cacing.
Umbai cacing atau usus buntu merupakan sebuah organ berbentuk tabung tipis sepanjang 5-35 cm yang menempel pada usus besar di bagian perut kanan bawah. Fungsinya untuk mendorong pertumbuhan beberapa bakteri baik di usus. Yang ke-23, poros usus atau rektum. Rektum adalah salah satu organ pada sistem pencernaan yang terletak di kolon sigmoid, yaitu bagian akhir dari usus besar yang berbentuk menyerupai huruf S. Fungsinya adalah sebagai tempat penampungan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Terakhir adalah anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Fungsinya, anus dalam sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluar fases dari tubuh. Organ ini terletak di bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Pencernaan dalam tubuh rongga mulut. Perubahan kanji atau amilopektin dan amilosa menjadi glukosa berawal di dalam mulut. Kelenjar liur mensekresikan sekitar 1 liter cairan per hari yang mengandung musim liur dan amilase liur. Musim liur adalah suatu glikoprotein lisin yang penting untuk melumat atau lubrikasi dan menyebarkan dispersi polisakarida, sehingga mengubah polisakarida yang berukuran besar menjadi polisakarida ukuran kecil yang disebut dektrin. Makanan bergerak dari mulut melalui esofagus masuk ke lambung. Tempat kerja amilase dihentikan oleh pH asam lambung yang menyebabkan denaturasi enzim. Pencernaan dalam lambung. Proses pencernaan berlalu sewaktu makanan berpindah dari lambung ke dalam bak atas usus halus atau duodenum. Sekresi pankreas eksokrin sekitar 1,5 liter per hari mengandung bikarbonat HCO3 yang menetralkan asam HCl dari lambung. Sekresi tersebut juga mengandung amilase pankreas yang terus menghidrolisis ikatan 1-4 dalam kancing. Pencernaan pankreas dan usus. Enzim utama mencerna teks makanan A, lipase yang dihasilkan O. Lipase pankreas disekresi bersama dengan protein lain. Polipase pankreas juga mensekresi bikarbonat yang menetralkan asam yang masuk ke dalam usus bersama dengan makanan setengah tercerna dari lambung. Bikarbonat meningkatkan pH isi lumen usus menjadi sek 6 yang optimal bagi kerja semua enzim mencerna dalam usus. Lipase pankreas juga menghasilkan esterase yang memutus asam lemak dari berbagai senyawa atau ester kolesterol, dan fosfolipase yang mencerna fosfolipid menjadi komponen-komponennya. Diagram sistem pencernaan manusia bagian perut ada 2. Yang pertama, garam empedu. Garam empedu yang tetap berada dalam usus mengalami penyerapan ekstensif saat mencapai ileum. Lebih dari 95% garam empedu mengalami resirkulasi, yakni beredar melalui sirkulasi enterohepatik ke hati. Hati mensekresikan garam tersebut ke dalam empedu, disimpan dalam kandung empedu dan disemprotkan ke dalam lumen usus pada daun pencernaan berikutnya. Yang kedua, fosforilasi oksidatif adalah proses fosforilasi oksidatif di mana energi dari oksidasi bahan bakar diubah menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada ATP, di mana sebagian besar energi dari oksidasi bahan bakar dari siklus asam trikarboksilat dan jalur oksidatif lainnya disimpan dalam bentuk koenzim penerima elektron yang terduktif. Mitokondria adalah organel yang memegang peranan dalam langkah terakhir daripada oksidasi sukrat, sintesis ATP atau adenosis trifosfat.
dan dalam langkah awal sintesis urea. Jumlah mitokondria di dalam sel tergantung kepada keperluan sel tersebut akan energi. Sebuah sel hati mungkin mengandung mitokondria sebanyak 2502. Sel otot juga kaya akan mitokondria. Sebaliknya, sel darah merah yang matang sama sekali tidak memilikinya. Mitokondria berbentuk memanjang, lebar kira-kira 1 mikron dan panjang 1 mikron. Akan tetapi bentuknya tidak tetap, dapat berubah-ubah tergantung kepada keadaan metabolis dan sel. Mitokondria mempunyai suatu membran luar, membran dalam sel. Membran dalam sangat berlipat-lipat. Lipatan dalam ini disebut krista, mengandung rantai pemindahan elektron sel protein yang mengubah energi hasil oksidasi menjadi ATP. Gambar mitokondria. Unsur-unsur rantai transfer elektron. Rantai pemindahan elektron mengandung 4 kompleks protein dan pengembangan elektron yang bersifat mobil, yaitu kompleks protein pertama melewatkan 2 elektron dari NADH substitusi dinamai NADH reduktase. Kompleks kedua ialah suksinil KOQ reduktase yang menghubungkan suksinat. Kompleks ketiga ialah sitokrom C reduktase juga mengandung besi, bukan heme. Kompleks keempat ialah sitokrom C oksidase yang memindahkan 1 elektron dari tiap molekul sitokrom C ke molekul oksigen.